Hai guys, jadi hari ini aku mau mengerjakan tugas manajemen project dari mata kuliah Sistem Operasional Perusahaan di Pelabuhan Ratu. Nah, aku di sini bersama teman aku bernama Aira. Jadi aku serahkan. Hey guys.
Hai guys, mau review masih surat. Malaysia Joko sedang menaikkan kita jongkok guys sampai takut sampai sumpah perjuangan mahasiswa yang sibuk-sibuk. Pagi Pak, perkenalkan saya Rati dan teman saya Atika. Kami mahasiswa stay ingin mewawancarai Bapak terkait manajemen proyek di PT IPC PT Kemas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan kami. Pagi Mbak, saya Budi, manajer SDM PT IPC PT Kemas. Silakan aja Mbak, bisa langsung dimulai aja. Iya Pak, terima kasih. Kita mulai aja wawancaranya ya Pak. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan inti, boleh nggak Pak diperkenalkan dulu di profil perusahaan PT IPC PT Kemas ini? Kira-kira bergerak di bidang apa, kemudian tahun berapa dibangunnya, udah berapa pelabuhan yang bekerja sama dengan PT IPC PT Kemas ini? Silakan Pak. Oke, jadi PT IPC Peti Kemas ini merupakan operator terminal yang memberikan pelayanan peti kemas dengan sistem jaringan yang terintegrasi antar pelabuhan dan dikelola secara profesional. Nah, pada tahun 2019, PT IPC Peti Kemas ini telah beroperasi di 6 pelabuhan yang tersebar ada di Indonesia, dari bagian barat dan tengah. Nah, untuk di wilayah Jakarta kita ada namanya Pelabuhan Tanjung Priuk. Untuk di Kalimantan Barat kita ada namanya Pelabuhan Pontianak. Untuk di Lampung kita ada namanya Pelabuhan Panjang. Untuk di Palembang itu ada namanya Pelabuhan Palembang. Untuk di Padang ada namanya Pelabuhan Teluk Bayur, dan yang terakhir di Jambi itu yaitu Pelabuhan Jambi. Oke, terima kasih Pak. Berarti sudah lama ya Pak PT IPC PT Kemas ini berjalan. Oke, baik, kita langsung masuk aja ya Pak ke pertanyaan wawancara. Yang pertama itu apa sih Pak arti pentingnya manajemen proyek menurut Bapak di dalam perusahaan PT IPC PT Kemas ini? Jadi manajemen proyek dan perencanaan proyek ini sangat penting bagi perusahaan karena ada beberapa alasannya. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi dengan perencanaan yang matang, proyek dapat diselesaikan dengan lebih efisien dalam hal waktu, sumber daya, dan biayanya. Lalu juga tugas-tugas dapat diprioritaskan dan didelegasikan dengan baik sehingga menghindari pemborosan sumber daya. Lalu yang kedua alasannya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu. Jadi dengan perencanaan yang baik memungkinkan penjadwalan yang akurat dan penentuan jalur kritis proyeknya.
Lalu juga ini sangat membantu untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan dan mengambil tindakannya untuk pencegahannya sejak dini. Nah, yang terakhir itu alasannya adalah untuk mengendalikan risiko dan masalah. Dengan manajemen risiko yang efektif, ini juga merupakan bagian dari perencanaan proyek dan juga mengantisipasi, memitigasi risiko, dan mencegah masalah yang lebih besar di kemudian harinya. Jadi seperti itu. Baik, berarti secara keseluruhan manajemen proyek yang efektif itu dan perencanaan yang matang sangat penting ya Pak bagi perusahaan untuk memastikan sumber dayanya digunakan secara optimal, kemudian menghindari pemborosan dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih Pak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perencanaan manajemen proyek di PT IPC Peti Kemas ini Pak? Oke, jadi untuk perencanaan proyek untuk perusahaan peti kemas ini sendiri, kita melibatkan beberapa tahapan yang sangat penting. Yang pertama itu definisikan ruang lingkup proyek. Lalu yang kedua itu penyusunan tim proyek. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan sumber dayanya. Yang keempat itu penjadwalan proyek. Yang kelima perencanaan anggarannya. Yang keenam itu manajemen risiko. Yang ketujuh itu ada perencanaan komunikasi dan pelaporan. Yang kedelapan ada namanya perencanaan manajemen kualitas. Yang kesembilan ada perencanaan pengadaan dan logistik. Dan yang terakhir itu tinjauan dan persetujuan rencana. Jadi itu 10 yang saya sebutkan perencanaan proyek perusahaan peti kemas. Seperti itu Mbak. Betul, perencanaan yang matang dan terperinci seperti ini sangat membantu ya Pak untuk memastikan proyek peti kemas ini berjalan dengan lancar, efisien, dan memenuhi persyaratan serta harapan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana sih Pak struktur perincian kerja atau work breakdown struktur atau WBS di perusahaan peti kemas ini Pak? Untuk WBS yang kita pakai itu ada beberapa level. Nah, yang pertama ini ada namanya proyek atau bisa dikatakan ini dia kastanya itu level tertingginya lah. Nah, ini adalah puncak struktur WBS yang mewakili keseluruhan proyek yang ada di PT IPC Peti Kemas. Lalu yang kedua itu ada namanya tahapan utama proyek. Nah, proyek ini dibagi menjadi beberapa tahapan utama seperti inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, dan yang terakhir itu serta penutupannya. Nah, untuk yang ketiga ini ada paket pekerjaan utama. Ya, bisa dikatakan tuh WBS level 2-nya. Nah, jadi setiap tahapan utama ini dibagi menjadi paket pekerjaan utama yang lebih spesifik seperti manajemen proyek, pengembangan produk, pemasaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada sub paket pekerjaan atau bisa dikatakan juga WBS level 3. Nah, untuk paket pekerjaan utama ini kemudian dipecah menjadi sub paket pekerjaan yang lebih rinci seperti desain produk, pengujian, pelatihan, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir itu aktivitas atau bisa dikatakan WBS level 4 dan lebih rendah. Nah, subpaket pekerjaan ini dapat dipecah lagi menjadi lebih lanjut seperti aktivitas atau tugas spesifik yang harus diselesaikan seperti membuat prototipe, melakukan survei pasar, menyiapkan materi pelatihan, dan lain-lain. Jadi setiap level dalam WBS ini harus memenuhi kriteria yang bisa kita sampaikan tuh seperti berikut. Nah, ada namanya deskripsi kerja yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Ada juga penugasan tanggung jawab yang spesifik. Terus juga kita harus punya perkiraan biaya dan jadwal yang dapat dikelola dengan baik. Dan yang terakhir tuh ukuran yang dapat diverifikasi atau diukur. Jadi seperti itu Mbak. Selanjutnya terkait jadwal proyek,
Bagaimana langkah perusahaan ini dalam menentukan penjadwalan proyek? Oke, jadi penentuan jadwal proyek adalah proses pengembangan urutan waktu dan durasi untuk setiap aktivitas dalam proyek yang sedang berjalan. Nah, ini melibatkan beberapa langkah penting. Nah, yang pertama itu daftar aktivitas. Nah, kita harus membuat nih daftar aktivitas dengan lengkap yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Ini dapat diperoleh dari Work Breakdown Structure atau WBS yang tadi kita bahas, yang telah dibuat dalam tahapan perencanaan. Lalu yang kedua ini urutan aktivitas. Jadi kita harus menentukan urutan logis yang dimana aktivitas harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, terus kita juga harus mengidentifikasi aktivitas yang harus mendahului atau mengikuti aktivitas lain berdasarkan ketergantungan. Lalu juga gunakan teknik seperti diagram jaringan atau metode jalur kritis. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu perkiraan durasinya. Nah, kita harus perkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas yang sedang kita jalani. Karena ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan seperti expert judgment, perkiraan parametrik atau data historis dari proyek sebelum-sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada pengembangan jadwal. Jadi dengan menggunakan urutan aktivitas dan perkiraan durasi, kembangkan juga jadwal proyeknya seperti alat-alat diagram Gantt atau perangkat lunak manajemen proyek. Itu juga dapat membantu dalam visualisasi dan pengoptimalan jadwal. Nah, yang kelima itu ada namanya alokasi sumber daya. Jadi tetapkan sumber daya yang diperlukan, bisa manusianya, material, dan peralatan. Nah, karena ini untuk setiap aktivitas itu harus sesuai dengan jadwal jika terjadi konflik sumber dayanya. Lalu untuk yang keenam itu mengidentifikasi jalur kritis. Nah, jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang jika terlambat akan menunda penyelesaian keseluruhan proyek yang sedang berjalan. Nah, mengidentifikasi jalur kritis juga membantu fokus pada aktivitas yang paling kritis juga dan memastikan mereka ini tetap pada jalurnya. Nah, untuk yang ketujuh itu menyertakan cadangan waktu. Jadi tambahkan juga cadangan waktu yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan atau resiko yang tidak terduga. Bisa buffer waktu juga dapat ditambahkan pada aktivitas kritis atau pada proyek secara keseluruhan. Nah, terus yang kedelapan yaitu memperoleh persetujuan dan mengomunikasikannya. Nah, setelah selesai jadwal, peroleh persetujuan dari pemangku kepentingan utama. Lalu kemudian komunikasikan juga jadwal kepada semua anggota tim dan pihak-pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir memantau dan memperbarui. Jadi selama pelaksanaan proyek, pantau kemajuan dan perbarui jadwal jika terjadi perubahan lingkup, keterlambatan atau masalah lain yang mempengaruhi jadwal. Jadi itu beberapa penentuan jadwal proyek yang bisa saya jelaskan yang ada di PT IPC Peti Kemas. Seperti itu, Mbak. Apa aja sih Pak kegiatan utama dalam pengendalian proyek di PT IPC Peti Kemas ini? Oke, jadi pengendalian proyek ini adalah proses mengawasi, menganalisis, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa proyek ini tetap berada di jalur yang tepat sesuai dengan rencana. Nah, untuk pengendalian proyek ini melibatkan beberapa aspek seperti jadwal, biaya, lingkup, risiko, dan kualitas. Nah, untuk kegiatan pengendalian proyek kami, yang pertama ini ada 4 tahapan, yaitu pemantauan dan pelaporan kemajuan proyek. Yang kedua yaitu pengendalian jadwal. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko, dan yang terakhir. Nah, yang keempat ini rapat, tinjauan, dan tindakan korektif. Jadi seperti itu, Mbak.
yang bisa saya jelaskan. Terus apa sih Pak teknik manajemen seperti yang kayak gimana yang digunakan pada PT IPC Peti Kemas supaya proyeknya berjalan dengan lancar? Oke, jadi ada beberapa teknik manajemen proyek yang kami gunakan untuk memastikan proyek ini berjalan dengan lancar dan efisien. Yang pertama itu teknik manajemen proyek atau WBS, Work Breakdown Structure. Lalu ada manajemen jadwal, perangkat lunak manajemen, dan yang terakhir tuh metodologi manajemen proyek, seperti itu. Apa aja sih kerangka kerja manajemen proyek yang digunakan di PT IPC Peti Kemas ini, Pak? Oke, jadi kerangka manajemen proyek adalah seperangkat prinsip, proses, dan praktik terbaik yang digunakan untuk mengelola proyek secara efektif. Nah, ini ada beberapa kerangka kerja manajemen proyek yang kami gunakan. Yang pertama itu ada PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Yang kedua itu ada PRINCE atau Project in Control Environmental. Yang ketiga ada CCPM, yaitu Critical Chain Project Management. Ada namanya PRISM, yaitu Project Integrating Sustainable Methods. Yang terakhir itu ada DSDM, Dynamic System Development Methods. Jadi itu beberapa kerangka kerja manajemen proyek kami yang kami gunakan sampai saat ini, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Pertanyaannya juga sudah cukup dan sudah memenuhi dari proyek yang kami laksanakan. Maaf kalau misalkan kami mengganggu waktu Bapak pada hari ini. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Selamat pagi.